Yang pertama yaitu Tokopedia, termasuk dalam website e-commerce karena Tokopedia merupakan perusahaan elektronik atau yang biasa disebut dengan toko daring karena di Tokopedia kita bisa memasarkan dan membeli produk secara online. Yang kedua yaitu Shopee, termasuk dalam website e-commerce karena Shopee merupakan sebuah situs online shop yang bekerja di bidang jual beli online, di mana banyak menawarkan macam-macam produk fashion hingga produk untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga yaitu Bukalapak. Bukalapak termasuk website e-commerce yang penyedia tempat jual beli online mudah dan terpercaya yang memberikan jaminan 100% uang kembali kepada pembeli jika barang tidak dikirimkan oleh pelapak. Yang keempat yaitu Lazada, merupakan perusahaan e-commerce Asia Tenggara di mana di Lazada kita bisa memasarkan produk serta dapat berbelanja barang-barang secara online. Yang kelima yaitu Blibli.com, termasuk dalam website e-commerce karena Blibli.com merupakan pelopor toko online yang berkonsep mall di Indonesia, di mana kita bisa berbelanja aneka kebutuhan dari mana saja dan kapan saja. Yang keenam yaitu JD.ID, merupakan perusahaan e-commerce yang melakukan perdagangan elektronik dan berpusat di Beijing. Yang ketujuh yaitu Zalora, termasuk dalam website e-commerce karena Zalora adalah toko online fashion dan kecantikan yang menawarkan koleksi pakaian, aksesoris, sepatu, dan berbagai produk untuk pria dan wanita. Yang kedelapan yaitu olx.co.id, adalah platform iklan baris dan marketplace online untuk jual beli mobil, aksesoris mobil, motor dan elektronik bekas ataupun baru. Yang kesembilan yaitu Elevenia, termasuk dalam website e-commerce karena Elevenia adalah situs belanja online dengan konsep open marketplace di Indonesia yang memberikan kemudahan dan keamanan berbelanja online. Yang ke-10 yaitu Silinggo, termasuk dalam website e-commerce karena Silinggo adalah platform teknologi yang mendukung seluruh rantai pasokan fashion. Blog yang pertama yaitu blog anakjajan.com. Blog anakjajan.com ini dimulai pada pertengahan 2011 lalu oleh Julia Veronica dan Marius Jean Derasa. Blog anakjajan.com sendiri tidak hanya berisi mengenai review makanan, tetapi banyak sekali isinya, diantaranya seperti resep makanan, tempat makan yang asik, makanan Jepang juga ada. Dan bukan hanya itu, selain menjelajah kuliner di seluruh Indonesia, mereka juga beberapa kali ke luar negeri untuk mencicipi kuliner internasional. Blog yang kedua yaitu blog dokter. Blog ini berisi informasi kesehatan, konsultasi dokter secara gratis, dokter online, penyakit, tips kesehatan, obat-obatan, gaya hidup, dan teknologi informasi. Yang ketiga yaitu sportnesia.com. Sportnesia.com sendiri adalah sebuah blog yang mengulas info-info menarik tentang olahraga, seperti info terbaru tentang sepak bola, atletik, bela diri, hingga otomotif. Jadi, teman-teman buat yang suka olahraga, khususnya sepak bola, otomotif,
bisa mengunjungi blog sportnesia.com ini. Yang keempat yaitu Gula-Gula Blog. Dalam blog ini kita bisa mendapatkan informasi mengenai apa itu rekam medis, bagaimana isi rekam medis, dan masih banyak lagi info tentang rekam medis. Jadi buat teman-teman yang berprofesi di rekam medis atau lagi kuliah di rekam medis bisa mengunjungi blog dari Gula-Gula Blog ini untuk mendapatkan info-info tentang mengenai rekam medis. Yang kelima yaitu Gary Cruz, copywriter. Pada blog ini, Gary Cruz memanfaatkan blognya sebagai portofolio sehingga ketika ada yang ingin menggunakan jasanya bisa mengetahui seperti apa kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Pada blog ini menjadi sarana untuk mempromosikan diri Anda atau personal branding. Gary Cruz sendiri adalah seorang copywriter asal Amerika Serikat. Ia memiliki blog yang berisi hasil karyanya sebagai copywriter untuk produk-produk seperti Slack, PNG, dan US Express Shipping. Yang keenam yaitu Robbie Leonardi. Robbie Leonardi adalah seorang ilustratif desainer yang memanfaatkan website pribadinya sebagai resume dan portofolio dengan cara yang kreatif. Pengunjung websitenya bisa melihat resume dan portofolio Robbie melalui game simple dan websitenya. Kreativitas selalu dibutuhkan agar Anda bisa menonjol di tengah kerumunan orang dengan kemampuan yang sama. Robbie Leonardi. Yang ketujuh yaitu Gary Zhang. Merupakan blog pribadi Gary Zhang yang berisi riwayat pendidikan, proyek, dan pengalaman kerja yang pernah ia lakukan. Gary mampu menampilkan keahlian software, engineering-nya, dan web development secara baik melalui desain websitenya. Jika Anda ingin membuat website pribadi simple, Anda bisa mencontoh website pribadi Gary Zhang. Yang kedelapan yaitu blog Minimalis Baker. Jika blog anak jajan lebih banyak mengulas tentang makanan dan restoran, food blog yang satu ini lebih banyak memberikan konten resep makanan. Minimalis Baker ini dikelola oleh Dana, seorang recipe developer, content creator, dan food photographer. Dana sudah mengelola blog ini sejak tahun 2010 dan juga aktif menulis buku-buku resep makanan. So buat yang suka masak, bisa mengunjungi blog dari Minimalis Baker ini untuk melihat banyak resep-resep makanan. Yang kesembilan yaitu Travel Blog ID. Pada blog ini, Travel Blog ID adalah sarana blog travel dan wisata yang menyediakan tempat bagi para traveler dan wisatawan untuk saling berbagi jurnal dan pengalaman. Yaitu enigmablogger.com. Pada blog ini berisi tentang misteri-misteri dunia beserta penjelasannya, misteri-misteri yang terjadi yang tidak terpecahkan, makhluk misterius, artefak misterius, situs dan tempat-tempat misterius. Yang pertama yaitu Ruang Guru. Ruang Guru adalah sebuah perusahaan startup teknologi asal Indonesia yang berfokus pada pendidikan. Ruang Guru menawarkan platform pembelajaran berbasis kurikulum sekolah melalui video, tutorial interaktif oleh guru, dan animasi di aplikasi ponsel. Zenius Education termasuk dalam website edukasi karena Zenius Education merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan di Indonesia yang telah mulai aktivitas bisnis sejak 2004. Zenius Education adalah
dengan menjual akses pengajaran untuk siswa-siswi dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas dalam format video berbahasa Indonesia yang disajikan secara online melalui website Sri-Newsnet. Yaitu Kuiper Video merupakan website edukasi karena Kuiper adalah perusahaan teknologi edukasi yang menyediakan fasilitas sistem pembelajaran daring. Yang keempat yaitu Wikipedia, ensiklopedia bebas. Kenapa termasuk dalam website education? Karena Wikipedia adalah ensiklopedia digital yang berisi kumpulan informasi tertulis mengenai pengetahuan umat manusia, dan Wikipedia juga adalah sebuah proyek untuk menciptakan sebuah ensiklopedia yang tersedia secara bebas. Yang kelima yaitu Brandly, termasuk dalam website edukasi karena Brandly adalah perusahaan pendidikan berbasis teknologi dan sebuah situs web belajar yang memungkinkan penggunanya untuk saling bertanya dan menjawab pertanyaan terkait dengan pelajaran sekolah secara terbuka ke pengguna lainnya. Yang keenam yaitu Udemy. Udemy termasuk dalam website edukasi karena Udemy adalah platform pembelajaran online yang menghadirkan 130.000 lebih kursus video dengan instruktur terlatih sebagai pengajarnya. Yang ketujuh adalah Google Books, termasuk dalam website edukasi karena Google Books adalah sebuah layanan mesin pencari buku oleh Google. Dengan mesin pencari buku ini, pengguna dapat mengetahui pengarang, jumlah halaman, tahun terbitan, dan membeli buku tersebut. Pengguna juga dapat melihat cuplikan isi buku yang dibatasi. Yang kedelapan yaitu Edmodo, termasuk dalam website e-commerce karena Edmodo adalah perusahaan teknologi pendidikan yang menawarkan alat komunikasi, kolaborasi, dan pembinaan untuk guru dan sekolah K12. Jaringan Edmodo memungkinkan guru untuk berbagi konten, mendistribusikan kuis, tugas, dan mengelola komunikasi dengan siswa maupun dengan orang tua. Yang kesembilan yaitu Kelas Pintar, termasuk dalam website edukasi karena Kelas Pintar adalah sebuah solusi belajar online dengan metode pintar, personal, dan terintegrasi yang didesain untuk meningkatkan minat belajar dan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran guna mendapatkan nilai akademis yang lebih baik. Yang ke-10 yaitu kelaskita.com yang termasuk dalam website edukasi karena kelaskita.com adalah media online untuk memudahkan kita membuat dan mengikuti kelas belajar secara online bersama peserta didik, teman, tim, atau komunitas kita. Adalah detik.com, termasuk dalam website berita karena detik.com adalah sebuah portal web yang berisi berita dan artikel daring di Indonesia. Berbeda dari situs-situs berita berbahasa Indonesia lainnya, detik.com hanya mempunyai edisi daring dan menggantungkan pendapatan dari bidang iklan. Yang kedua yaitu kompas.com, termasuk dalam website berita karena kompas.com adalah sebuah portal web yang berisi berita dan artikel daring di Indonesia.
Kompas.com juga merupakan salah satu situs web berita terpopuler di Indonesia. Yang ketiga yaitu liputan6.com. Termasuk dalam website berita karena liputan6.com merupakan sebuah portal news online dengan berita yang lebih beragam, berita politik, olahraga, bisnis, tekno dan showbiz, health, lifestyle, global, otomotif, regional, hingga Citizens 6 yang mengakomodir jurnalisme warga. Yang keempat yaitu kapanlagi.com. Termasuk dalam website berita karena kapanlagi.com merupakan situs media online yang menyajikan informasi berupa konten-konten berita seputar dunia entertainment, baik Indonesia maupun mancanegara. Okeson.com merupakan website berita online dan hiburan yang berfokus pada pembaca Indonesia, baik yang berada di tanah air maupun yang tinggal di luar negeri. News.com termasuk dalam website berita karena tribunnews.com adalah situs berita online Indonesia yang dipublikasikan oleh PT Indo Persada Prima Media. Berikutnya yaitu suaramerdeka.com. Suaramerdeka.com termasuk dalam website berita karena suaramerdeka.com merupakan situs berita regional Jawa Tengah yang terpercaya yang berisi mengenai berita sport, otomotif, entertainment, gaya hidup, regional, news, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah fifa.co.id, termasuk dalam website berita karena fifa.co.id adalah portal berita daring yang dikelola oleh PT FIFA Media Baru yang juga mengelola bisnis penyiaran Antv, TV One, dan Sport One. Berikutnya Bolanet, termasuk dalam website berita karena Bolanet adalah situs yang mengupas segala informasi aktual, tekstual, dan visual seputar sepak bola internasional dan nasional, juga melengkapi diri dengan berita olahraga di luar lapangan sepak bola. Yang terakhir yaitu tempo.co. Tempo.co ini termasuk dalam website berita karena tempo.co adalah sebuah portal web berita dan artikel daring yang didirikan oleh PT Tempo Inti Medika Tbk. Isi berita dibagi berdasarkan jenis-jenis berita, antara lain nasional, metro, bisnis, olahraga, teknologi, gaya hidup, internasional, seni dan hiburan, selebritis, serta otomotif. Yang pertama yaitu Kaskus. Kaskus adalah situs forum komunitas Maya Indonesia dan penggunanya disebut dengan Kaskuser. Kaskus dikelola oleh PT Darta Media Indonesia. Pengguna Kaskus umumnya berasal dari kalangan remaja hingga orang dewasa yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia. Yang kedua adalah Hijabers Community. Hijabers Community ini merupakan sebuah komunitas sebagai wadah belajar untuk para muslimah muda bersilaturahmi, berkumpul untuk memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkan. Yang ketiga yaitu Piknik Asik, merupakan portal website komunitas
bagi para pecinta piknik di seluruh Nusantara. Di sini banyak tempat-tempat wisata yang dikunjungi oleh para komunitas piknik asik ini. Yang keempat yaitu Indo Fotografi, merupakan komunitas fotografer Indonesia. Di sini para fotografer Indonesia dapat berbagi informasi mengenai dunia fotografi. Kelima yaitu komunitas Female Daily, merupakan komunitas kaum hawa yang dapat bertukar informasi mengenai dunia kecantikan, mulai dari skincare, make up, review produk, dan brand kecantikan lainnya. Yang keenam yaitu komunitas tangan di atas. Komunitas tangan di atas ini merupakan komunitas yang berisi konten seputar wirausaha dan aktivitas komunitas tangan di atas se-Indonesia yang beranggotakan para wirausahaan muda dan orang-orang yang berminat pada dunia wirausaha. Yang ketujuh yaitu Kreafi. Kreafi ini merupakan komunitas para pekerja kreatif Indonesia khususnya di bidang visual untuk berjejaring, membuat galeri, dan memamerkan karyanya seperti ilustrasi, gambar, desain, foto, animasi, dan video. Yang kedelapan yaitu komunitas Komunita ID, komunitas Indonesia terbesar dan terlengkap. Di sini kita bisa bergabung sesuai dengan komunitas yang kita inginkan. Yang kesembilan yaitu komunitas Publisher Indonesia atau ADS, merupakan komunitas yang bergerak di bidang penerbitan iklan dan pemasaran. Yang terakhir yaitu Goodreads, merupakan situs jaringan sosial yang mengkhususkan pada katalogisasi buku. Dalam situs ini, pengguna dapat saling berbagi rekomendasi buku bacaan dengan memberikan review maupun komentar. Yang pertama yaitu Behance.net, merupakan situs online yang bertujuan untuk mewadahi dan menunjukkan karya-karya kreatif dari para kreator. Behance mewadahi para kreator kreatif untuk membuat profil yang berisikan proyek yang mereka miliki. Yang kedua yaitu Crevado.com, merupakan situs pembuat portofolio online gratis dan mudah yang memungkinkan desainer untuk membuat situs portofolio online dengan memamerkan karya desain mereka. Tiga yaitu Carbonmate, merupakan situs untuk membuat portofolio secara online dan banyak digunakan oleh berbagai bidang jurusan kreatif. Yang keempat yaitu Painters, adalah virtual pinboard di mana kita bisa mengunggah foto atau gambar yang bisa dimasukkan ke dalam kategori-kategori atau semacam album atau folder yang bisa di-customize namanya. Yang kelima yaitu DeviantArt, merupakan tempat untuk menyediakan bagi para seniman untuk memamerkan serta membicarakan karya-karya mereka. Yang keenam yaitu thebestdesign.com, adalah situs berisi kurasi dari berbagai desain web dan para desainernya. Jutaan orang dari seluruh dunia mengunjungi situs ini untuk melihat tren desain terbaru, merekrut desainer, atau mencari inspirasi desain. Yang ketujuh adalah writing.com, merupakan situs portofolio bagi para writers maupun jurnalis maupun bloggers untuk menampilkan hasil karya tulis mereka. Kedelapan yaitu Dribbble.com,
merupakan platform untuk berbagai karya seni yang bisa kita jadikan sebagai portofolio. Pengguna Dribbble dapat mengupload hingga 48 shot atau screenshot karya setiap bulannya. Namun, tidak semua pengguna Dribbble dapat mengupload shot. Kesembilan yaitu Clippings.me merupakan portofolio online bagi para jurnalis, bloggers maupun writers untuk menampilkan hasil karya mereka. Yang terakhir yaitu Jurnal. Portofolio merupakan aplikasi portofolio bagi mereka yang berprofesi sebagai jurnalis, bloggers, writers maupun fotografer. Sekian video dari saya. Thank you for watching.